Telinga kami agar mendengar sabdamu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar firman itu tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup sehari-hari. Engkau yang akan menolong anak-anak-Mu yang dipercayakan hari ini membaca bagian demi bagian firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Kini kami semua siap mendengarkan, menyimak, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis memberontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan, tetapi sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun, siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?
Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dosa yang tidak dapat diampuni. Bagaimana pendapat saudara? Ada enggak dosa yang tidak dapat diampuni? Saudara, Anda berelasi, berhubungan dengan banyak orang. Dalam interaksi mungkin terdapat kesalahan-kesalahan. Ada enggak dari yang saudara dapatkan kesalahan mereka yang tidak bisa Anda ampuni? Ada? Ada Pak Ruby? Ada enggak? Oh, kesalahannya sudah diubun-ubun. Saya gak bisa memaafkan dia, mengampuni dia. Saya ogah melihat wajahnya. Lebih baik tidak bertemu. Ada? Sekarang masih tersimpan di hati orang itu. Kalau membayangkannya, kita jadi muak. Mungkin kita akan mengatakan, ya wajar manusiawi kalau kita tidak bisa mengampuni orang itu karena kelewatan. Karena sudah sedemikian rupa menyakitkan, menyebalkan. Tapi ini buat Tuhan. Katanya Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Namun kenapa ada dosa yang tidak bisa diampuni? Kan Tuhan bukan kayak kita ya. Kayaknya Tuhan tidak menyimpan dendam dah. Minimal itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, saudara-saudara, tema ini rasanya berangkat dari Markus 3 ayat 29 yang tadi kita baca bersama. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena ia berbuat dosa yang kekal. Tidak mendapat ampun, dosanya kekal lagi. Dan kemudian kita ambil temanya dosa yang tidak dapat diampuni. Ketika Yesus mengatakan ini ada asmabul sababnya. Ada sebab musababnya. Injil Markus ini baik memberikan catatan. Dia memberikan keterangan. Kenapa Yesus ngomongnya seperti itu? Apakah dia lagi ngelantur atau enggak? Catatannya adalah di ayat 30. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat.
Jadi yang ngomong kerasukan roh jahat itu siapa? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ketika melihat Yesus sekarang sudah begitu banyak pengikutnya. Kemana-mana orang mengikut dia berbondong-bondong. Bahkan disebutkan dalam ayat yang kita baca, saking banyaknya orang yang minta dilayani, maka makan pun tidak sempat. Saya tahu Pak Ruby sekarang nanti dan teman-temannya mau PMJD habis ini. Habis PMJD ada PMJ pula. Seharian full melayani. Tapi kan sempat makan, ya enggak? Makan mulu malahan. Saya ini berdiri di sini udah 2 kali makan. Makan bacang, tamsiah. Habis makan bacang, makan bakmi. Walaupun nampaknya seharian full, penuh, makan ya malah lebih banyak. Nggak heran lebar terus nih badan. Yesus dan teman-temannya nggak sempat makan karena begitu banyaknya orang yang mau mendengarkan dia, yang mau merasakan pertolongan Yesus, jamahannya. Nah, ini mengkhawatirkan juga keluarganya. Ini jangan-jangan diapa-apain nih Yesusnya. Kita juga kan demikian ya. Kalau ada anggota keluarga kita sedang tenar, ada sesuatu yang bangga, tapi ada suatu kecemasan. Nanti kalau ada yang sirik, ada yang jatuhin gimana? Nah, mereka datang mau mengambil Yesus. Udahlah Yesus, balik saja ke Nazaret. Di situ kampung kita, rumah kita sendiri. Kayak lagu ya. Di sini rumah kita sendiri. Nggak ada yang musik. Kenapa kekhawatiran itu? Mungkin keluarganya juga kurang percaya bahwa Yesus punya kuasa yang sedemikian itu. Nah, apalagi yang menjadi orang-orang yang tersaing ini, yang merasa otoritasnya ini terganggu oleh kehadiran Yesus ini, mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Mudah-mudahan khotbah minggu yang lalu masih ingat ya. Ya, sahabat di sini, Pak Guru pasti hafal, orang biasa dia bikin ulangan kok. Sahabat itu tentang apa? Sahabat yang sejati. Yesus berhadapan dengan kelompok yang sama, Farisi. Awalnya mereka mengkritik, kenapa murid-muridmu itu memetik gandum, memakannya pada hari Sabat? Itu pelanggaran loh katanya. Tidak puas dengan itu, mereka menyaksikan Yesus memulihkan, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya di mana? Di tempat ibadah. Kayaknya Yesus sengaja ya. Orang yang sakit itu dihadirkan di tengah-tengah. Supaya mereka semua tahu, menyaksikan. Mereka semakin gencar menggugat. Lalu Yesus mempertanyakan, apakah di hari Sabat itu orang berbuat jahat atau berbuat baik? Apakah sebaiknya menolong orang atau membunuhnya? Pada saat itu, orang-orang Farisi tidak berkutik. Karena hatinya sebetulnya membenarkan
Betul, Sabat harus dihormati, Sabat harus dirayakan dengan sukacita untuk istirahat dan seterusnya. Tetapi juga kalau di depan matamu ada yang perlu diselamatkan, maka engkau harus menyelamatkan. Hati mereka sebetulnya tahu itu. Tapi mereka mencoba membungkam sedemikian rupa, membantah dengan alasan dalil hukum itu, dan mereka tetap menyalahkan Yesus. Nah, kali ini dalil-dalil itu udah habis. Apalagi nih yang bisa dipakai untuk menyalahkan, untuk menghakimi Yesus. Ini mereka melihat hal-hal yang menakjubkan. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis itu menyingkir. Kelemahan manusia dipulihkan, sakit penyakit disembuhkan. Lalu mereka melihat, ini orang Nazaret. Dia ini anak tukang kayu, anaknya Yusuf. Mana mungkin bisa melakukan itu semua kalau dia tidak punya kekuasaan dari Beelzebul itu. Sekarang alasannya dipakai alasan ini loh. Yang membuat dia berkuasa, yang membuat dia hebat, yang bisa melakukan ini dan itu adalah kuasa penghulu setan yang masuk merasuki dia. Maka orang Farisi itu mengatakan dia kerasukan roh jahat. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat ada kenyataan, ada kebenaran. Ada kerajaan sorga yang sedang datang dan diperagakan di depan mata mereka. Tapi mereka dengan sistematis, dengan cara berbagai macam dalil dilakukan untuk menolak kebenaran itu. Untuk menutupi, mengakui bahwa ia adalah yang berasal dari Allah. Bahkan sebaliknya, menuduhnya bersekongkol dengan kuasa iblis. Yesus mematahkan dalil ini juga. Mana mungkin iblis berseteru dengan iblis? Kalau begitu kerajaannya sudah selesai dong. Sama saja dengan sebuah kerajaan yang berontak dengan kerajaannya sendiri, di situ akan hancur. Saudara-saudara, jelas di situ bahwa Yesus mengatakan dia bukan berasal dari Beelzebul itu. Tetapi ini tidak diakui. Nah, inilah sebetulnya yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Tadi kita ditolong dalam kata pembuka ayatnya, Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus itu akan menginsapkan, menyatakan kebenaran dan penghakiman. Jadi sebetulnya dalam hati mereka ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu, hati mereka dengan bisikan Roh Kudus itu menyatakan betul ini. Ada pemulihan terjadi, kerajaan Allah sedang digenapi. Yesus menghadirkannya dengan mengusir kuasa-kuasa setan. Yesus memulihkan orang-orang yang mengalami kelemahan dan sakit. Harusnya mereka gembira, bersukacita, menyambut itu. Tapi dengan berbagai macam dalil, alasan-alasan, mereka mengatakan ini bukan dari Allah. Mereka menolak dan menutup rapat pintu hati mereka untuk suara kebenaran dari Roh Kudus itu.
Inilah yang disebut kafir. Kafir itu dari kafara, kufur. Artinya tertutup. Mendengar, melihat, merasakan kebenaran, tapi sengaja hatinya ditutup rapat. Oleh karena apa? Kredibilitas yang mereka pertahankan sebagai pemuka agama itu. Gengsi dong. Kalau aku menerima itu sebagai kebenaran, di mana muka kami sebagai pemimpin agama, Farisi itu? Nah, saudara-saudara, berdasarkan inilah sebetulnya Yesus mengatakan itulah dosa kekal. Dosa yang tidak diampuni. Bukan Allah yang Maha Pengampun, tidak cukup karunia-Nya. Tapi bagaimana mungkin karunia yang besar itu diberikan lalu hati manusia sengaja menutupnya rapat-rapat? Bagaimana mungkin Allah yang sedari awal manusia jatuh dalam dosa, tadi kita baca dalam bacaan pertama itu, manusia yang memberontak melawan, memakan buah yang harusnya tidak boleh, tapi Allah masih terus berusaha menyelamatkan manusia. Yang nantinya Tuhan menjanjikan keturunanmu itu akan meremukkan kepala ular itu. Inilah janji keselamatan. Dari awal Tuhan sudah memberikan itu. Dan kita baca juga tadi, kita mendaraskan bersama-sama dengan Mazmur 130. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika manusia sadar akan dosanya, seberapapun besarnya, ia berseru kepada Tuhan, memohon ampun dan belas kasihannya. Maka disitulah sebetulnya tidak ada dosa yang terlalu berat untuk Tuhan ampuni. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika manusia merasa benar dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dia mencari-cari bahwa karunia Tuhan itu bukan anugerah. Disitulah yang disebut menghujat roh. Nah, saudara-saudara, kita pun bisa terjebak pada dosa ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus berkarya dalam hati kita, menyatakan kebenaran, menginsafkan kita dari dosa-dosa kita, menyadarkan kita pada hari penghakiman nanti. Bukankah ketika kita melakukan sesuatu yang keliru, yang salah, hati kita bergetar? Bukankah ketika kita mengucapkan kebohongan, maka di dalam hati kita ada sesuatu yang membisikkan kita, ini salah, ini keliru. Bukankah ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak pantas, juga ada suara Tuhan sebetulnya yang membisik terus di hati kita? Bagaimana dengan respon kita? Apakah menutup suara itu rapat-rapat oleh karena kita gengsi untuk berubah? Oleh karena kita sudah kadung nyaman dengan kehidupan di dalam dosa itu. Oleh karena kita menikmatinya, sehingga kita membungkam suara itu. Saudara-saudara, inilah yang bahaya. Mungkin tidak hanya di dalam hati kita suara itu, suara Roh Kudus itu membisikkan kebenaran, tapi mungkin melewati anak-anak kita. Anak-anak kecil yang menyadarkan kita, Papa, Mama,
Kalau begini perkataan papa mama itu bohong, salah. Seringkali orang tua kan merasa gengsi. Masa aku diajarin sama anak kecil? Kan sama sebetulnya. Orang Farisi mengatakan, aku gengsi. Masa ditunjukkan kebenaran diajari oleh tukang kayu? Masa tukang kayu lebih populer daripada aku? Ketika Anda jadi atasan, mungkin bawahan Anda mencoba mengingatkan, menegur perilaku yang salah, perilaku yang tidak sesuai antara ucapan dengan tindakan kita. Kita akan mengatakan, siapa lo? Gua kan atasanmu. Saudara-saudara, hati-hati dengan gengsi itu. Karena bisa saja gengsi ini justru menjerumuskan kita, menutup nurani kita dari kebenaran. Dan kita akhirnya jatuh menjadi orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Menutup rapat kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus itu. Jadi harus bersikap bagaimana? Tanggalkanlah egoisme, tanggalkanlah gengsi kita. Manakala suara kebenaran itu berbisik di dalam nurani kita. Bukalah telinga kita lebar-lebar. Bersihkan hati kita. Biarkan suara kebenaran itu yang membersihkan seluruh hati kita. Seberapapun masa lalumu, dosa-dosamu yang sudah engkau lakukan. Ketika engkau membuka diri, membiarkan Roh Kudus masuk, membersihkan, membereskan hati kita dari onak duri, pengampunan itu akan terjadi. Tapi seberapapun Anda tampak saleh, namun ketika menutup kebenaran, tidak mau diubah oleh Tuhan, jangan-jangan kita masuk dalam kelompok orang yang tidak dapat diampuni. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Benahilah diri kita, mumpung belum terlambat. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.